Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Hari ini nih khusus untuk para ayah dan juga anak laki-lakinya, kita akan ngobrol tentang kalian, yaitu bagaimana si ayah bisa jadi role model untuk anak laki-lakinya. Like father, like son. Kita sapa dulu nih psikolog kita, ada Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo Astia Dika, apa kabar? Baik juga ya. Hari ini kita mau ngobrol nih tentang para ayah dan anak laki-lakinya. Biasanya kita ngobrolin tentang peran ibu. Nah ini peran ayah ternyata begitu penting ya Mbak. Betul. Untuk si anak laki-lakinya. Karena dia sebenarnya jadi role model untuk membentuk laki-laki seperti apa nantinya saat dewasa. Bener nggak sih Mbak Ayu? Iya, bener banget. Seperti yang Dika sampaikan, bahwa biasanya gitu kan, anak laki-laki kemudian mengambil sikap dalam hidup, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan itu berdasarkan ayah, berdasarkan bagaimana relasinya dengan ayah. Tapi bukan hanya itu saja, mungkin pada saat perjalanannya nanti ketika anak kemudian semakin dewasa mendapatkan banyak pengalaman hidup dari lingkungan, mungkin juga apa yang ia pelajari dari ayah itu kemudian tidak sama seperti apa yang dia pahami, sudah mendapatkan reframing baru terhadap sikap dari orang tuanya gitu kan, dan kemudian itu berpengaruh terhadap bagaimana si individu dewasa atau anak ini akan bersikap. Jadi sebetulnya kalau kemudian ditanya like father like son, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi apakah kemudian relasi seorang anak laki-laki dengan ayahnya berpengaruh terhadap bagaimana dia menjadi atau memiliki karakter dan bersikap pada saat dia dewasa, itu sangat berpengaruh. Nah, kalau kita bicara relasi, bisa relasi yang hangat dan baik, bisa juga relasi yang memang mungkin tidak tercipta dengan ideal antara ayah dengan anak laki-lakinya. Nah, itu kemudian berpengaruh terhadap bagaimana si anak akan memandang hidup, bersikap, dan kemudian berpengaruh terhadap ya karakternya, gimana dia berinteraksi dalam relasi profesional, pekerjaan, atau bahkan relasi antar individu dalam pernikahan dan yang lain. Oke, nah ini kan sosok ayah pastinya punya beragam juga, sosok-sosok itu macam-macam. Ada ayah yang memang hangat dengan anak-anaknya, ada ayah yang dingin, justru mungkin keputusan terakhir nanti aja deh, kalau bisa ada masalah diselesaikan sendiri dulu, biar ayah nanti gitu. Nah ini akan ada perbedaan yang cukup signifikan tidak sih dengan kedua jenis ayah yang memang hangat sekali atau ayah yang dingin? Nah iya, kalau ditanya outputnya akan berbeda, kemungkinan besar iya gitu kan. Karena ayah yang hangat itu punya kecenderungan untuk kemudian dia cukup dekat dengan anaknya, kemudian tidak ragu-ragu untuk menunjukkan atau mengekspresikan kasih sayang pada anaknya, sehingga membuat anak merasa bahwa ia cukup disayang, ia mendapatkan dukungan gitu kan dari ayah, kemudian dia juga anak pada akhirnya mendapatkan role model seperti apa menjadi ayah yang hangat tersebut. Outputnya di masa datang ya tentunya akan berbeda dengan ayah yang memang berjarak, dingin, atau memang secara typical personality, atau mungkin karena memang dia tidak tumbuh dari ayah yang hangat dulunya gitu kan, sehingga bentuk dia menjadi ayah yang juga tidak tahu seperti apa harus menjadi ayah yang hangat begitu kan, dan berpengaruh terhadap si anak. Ada perasaan mungkin anak, apa betul ayah menyayangi saya gitu kan, karena sebetulnya setiap anak kan perlu untuk divalidasi, dikasih tauin bahwa ayah sayang dengan kamu, bentuk sayangku adalah seperti gitu ini, secara verbal, dan kalaupun bentuknya itu perilaku, maka disampaikan pada anak bahwa ini bentuk sayangku gitu. Kemudian anak juga membutuhkan apresiasi, membutuhkan dukungan dari figur terdekat, ayah maupun ibu gitu kan. Nah kalau kemudian ayahnya dingin, sulit dalam berkomunikasi gitu kan, apakah akan ada efeknya ke depan bagi anak saat tumbuh dewasa? Bisa jadi iya gitu kan. Dan ini juga mungkin karakter si ayah bisa juga dipengaruhi dari profesinya juga kadang-kadang. Nah ini kadang-kadang juga bilang bahwa saya mau disiplin, saya mau anak saya jadi anak laki-laki yang kuat, makanya saya seperti ini gitu. Itu berpengaruh juga nggak sih? Apakah benar kalau kita memang menjadi ayah yang tegas, disiplin, tough gitu ya, dari ini akan melahirkan juga atau akan mencetak juga anak laki-laki yang semacam itu? Jadi gini, yang menarik harus dibedakan antara tidak hangat atau tidak menunjukkan memberikan kasih dengan disiplin. Bisa kok tetap mendisiplinkan anak, bisa kok tetap membuat anak yang punya aturan, punya motivasi intrinsik yang baik, tanpa harus kemudian dicap sebagai ayah yang keras gitu. Nah itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalaupun memang apakah outputnya akan mengeluarkan anak yang disiplin, bisa jadi iya gitu. Tetapi apakah kemudian disiplin itu membuat dia punya kondisi emosi yang baik, yang kemudian tetap merasa disayang, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap bagaimana dia berelasi, nah itu nanti dulu, lihat dulu gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi nih, makin seru, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.